Opening scene. Background ceria dan penuh warna, suara piring-piring bersentuhan ringan. Pernah nggak sih kamu makan sesuatu, terus tiba-tiba kepikiran, kok kayaknya makanan ini mirip banget sama yang dari luar negeri, ya? Nah, di video ini kita bakal bahas 7 makanan Indonesia yang ternyata punya kembaran di luar sana. Tapi, serupa bukan berarti sama loh. Yuk, kita bongkar bareng-bareng. Siapa tahu ada makanan favorit kamu di sini. Scene 1, rendang versus beef stew. Hook. Siapa sangka makanan ternak di dunia ini punya saudara jauh? Kita mulai dari yang legendaris. Rendang. Ya, siapa sih yang nggak kenal rendang? Tapi ternyata, kalau dilihat-lihat, rendang ini mirip banget sama beef stew dari barat. Sama-sama pakai daging sapi, bumbu melimpah, dan dimasak lama. Bedanya, kalau rendang kayak rempah khas Nusantara, beef stew lebih light dan sering dipadukan dengan roti. Kalau harus pilih, kamu tim rendang atau beef stew nih? Scene 2, sate versus yakitori. Hook, makanan kaki lima Indonesia ternyata punya vibe Jepang. Lanjut ke sate. Si tusuk-tusuk ini kayaknya nggak asing ya. Eits, tapi kalau kamu ke Jepang, ada yang mirip nih namanya yakitori. Bedanya, sate kita ada bumbu kacang dan kecap yang bikin nagih, sedangkan yakitori lebih minimalis dengan rasa asin gurih. Jadi, kalau sate bikin kenyang, yakitori itu lebih ke cemilan tipis-tipis. Seru ya? Scene 3, gado-gado versus salad ala barat. Hook, sayur plus bumbu kacang sama ajaib. Tapi kenapa mirip salad? Kalau soal makanan sehat, gado-gado Indonesia nggak kalah keren dari salad ala barat. Sama-sama pakai sayuran segar, tapi bumbu kacangnya itu loh yang bikin gado-gado beda kelas. Salad kan biasanya cuma pakai olive oil atau dressing simple. Kalau kamu tim bumbu kacang apa dressing simple? Scene 4, nasi goreng versus Chinese fried rice. Hook, si Raja Comfort Food Indonesia ternyata punya kembaran dari Tiongkok. Nasi goreng Indonesia sudah jadi comfort food sejuta umat. Tapi kalau dilihat, ini mirip banget sama Chinese fried rice. Sama-sama simple, pakai nasi, telur, dan kecap. Bedanya, nasi goreng kita lebih berani rasa dengan tambahan sambal dan terasi. Sedangkan Chinese fried rice lebih clean dengan kecap asin. Jadi, mana yang lebih cocok di lidah kamu? Scene 5, martabak versus pancake. Hook, martabak dan pancake kayak sepupu beda benua, ya? Pernah nggak kamu makan martabak terus kepikiran pancake? Teksturnya fluffy, sama-sama manis, tapi martabak kita punya topping super niat kayak keju, coklat, dan kacang. Kalau pancake, toppingnya lebih simple, seperti sirup maple atau butter. Kalau martabak sih nggak ada lawan ya. Scene 6, pempek versus fish cake Korea. Hook, makanan Palembang ternyata punya saingan dari Korea. Si pempek yang khas dari Palembang ternyata mirip sama Korean fish cake loh. Tapi ada bedanya nih. Kalau pempek punya cuko asam pedas yang khas, fish cake Korea lebih sering dipadukan dengan kuah hangat atau digoreng begitu saja. Mana yang lebih bikin ngiler menurut kamu? Scene 7, es campur versus Korean patbingsu. Hook, dessert dingin yang bikin adem tapi beda gaya. Terakhir, es campur kita. Eits, ternyata ini mirip sama patbingsu dari Korea. Sama-sama dessert dingin, tapi kalau es campur lebih kaya rasa dengan kolang-kaling, cincau, dan sirup merah, patbingsu fokus ke es serut halus dengan topping buah atau kacang merah. Dua-duanya enak, tinggal selera aja. Closing scene. Background, suasana hangat dengan musik lembut, close up makanan. Nah, gimana? Seru banget kan ngobrolin makanan Indonesia yang ternyata punya kembaran di luar negeri? Meski mirip, tiap makanan punya ciri khas unik yang bikin kita bangga sama kuliner Nusantara. Kalau kamu paling suka makanan yang mana? Tulis di kolom komentar. Ya, jangan lupa like video ini, subscribe channel kita, dan aktifkan lonceng notifikasi. Biar kamu nggak ketinggalan konten seru tentang kuliner Nusantara dan budaya lainnya.